A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was sama'i wat thariq wa ma adraka mut-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsil lam 'alaiha hafiz. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan kesempatan bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani. Dan semoga Anda semuanya yang mungkin mendengarkan video kali ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan-urusannya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kali ini kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul sebenarnya musyahadah atau hakikatnya musyahadah. Allah itu akan menetapkan dan menghendaki terhadap manusia. Tuhan itu akan menetapkan dan menghendaki terhadap hambanya untuk bisa sampai kepada kewusulan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa izin, tanpa kehendak beliaulah diri manusia ini tidak mungkin bisa sampai dalam kewusulan terhadap Allah. Siapakah hamba, siapakah manusia yang dikehendaki itu? Lalu apa syaratnya? Siapa manusia yang dikehendaki itu adalah dia manusia yang mau menerima, mendengarkan, mempraktekannya ajaran-ajarannya Allah. Dan syaratnya yang mutlak adalah manusia ini harus meninggalkan, harus mau meninggalkan yang sebetul-betulnya daripada perkara-perkara selain Allah. Jadi untuk bisa ke dalam kewusulan, untuk bisa sampai di dalam kerajaannya Allah, kita itu harus membersihkan hati, mensucikan hati daripada perkara-perkara selain Allah. Kita harus mau meninggalkannya.
Walaupun kita ini masih bergaul di dalam dunia, berhubung kita ini hidup di dalam dunia, ya harus bergaul. Tetapi ada juga kekasih-kekasih Allah itu yang memang hidupnya ingin menyendiri, itu ada. Hati ini yang terpenting. Walaupun jasad jasmania ini bergaul kepada urusan-urusan dunia, hati ini harus bersih, harus suci daripada perkara-perkara selain Allah. Jika manusia ini tidak meninggalkan perkara-perkara selain Allah, maka hati manusia itu akan menjadikan gelap, akan buta terhadap Allah. Dan ini sudah dituangkan di dalam surah yang ke-86, surah At-Tariq ayat 1 sampai dengan 4. Harga mati untuk meninggalkan selain Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka ma thariq. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmus shaqib, yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsil lama alaiha hafizun. Setiap orang pasti ada padanya penjaga. Yang artinya kalau secara keseluruhan, demi langit dan yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada padanya penjaga. Itulah saudara-saudaraku, sebelum kami bahas, sebelum kami jelaskan, karena manusia ini ada dua golongan manusia, di mana antara manusia yang dikatakan ahli hijab dengan ahli suhud. Kalau ahli suhud itu, beliau itu memakai etika, tetapi kalau ahli hijab itu tidak menggunakan etika. Yang digunakan hanyalah akal jasad jasmaniah ini. Dengan memakai etikalah beliau-beliau itu ahli suhud bisa memasuki kerajaannya Allah, di mana melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah saudara-saudaraku etika ahli suhud. Akhirnya yang dikehendaki hamba tersebut sampai pada musyahadah Allah. Hanya hamba-hamba yang memakai etikalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. At-Thariq adalah sesuatu yang datang malam hari. Yang dimaksud malam hari adalah hati ahli suhud ini, hatinya sudah tidak ada yang mendampingi daripada selain Allah. Wassamai, demi langit, hati ini yang dimaksud. Wathoriq, datangnya malam hari. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebetulnya dalam mengkaji surat Al-Nul Karim tadi, di dalam surah At-Thariq ayat 1 sampai dengan 4, itu sebetulnya kalau kita memahami tentang akal atau menggunakan akal, ya pasti tidak nyambung. Karena yang dianggapnya datangnya malam, ya mungkin kalau menurut akal ya malam hari itu tidak ada matahari. Perlu diketahui saudara-saudaraku, hal tersebut itu adalah merupakan sebuah isyarah. Kenapa saya katakan isyarah? Karena yang namanya hidup manusia di dunia ini sebetulnya hanyalah bentuk daripada ujian. Ujian itu kan tidak harus diberikan jawaban. Namanya saja sebagai ujian. Seperti halnya kalau kita ini di dalam sekolah. Apakah mungkin waktu ujian sekolah itu kita langsung diberikan jawaban? Ya tidak mungkin. Seperti halnya di dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah merupakan sebuah ujian, sebuah isyarah, di mana manusia ini harus memberikan jawaban, harus mencari tahu jawabannya. Jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditanggapi dengan akal jasad jasmania ini. Makanya ajaran hakikat itu yang dibahas itu ruh, yang dibahas itu hati. Ya kita memandangnya, melihatnya, melakukannya harus secara hati. Berbeda dengan kita ahli hijab, kalau duduknya di syariat saja, ya menggunakan akal jasad jasmania ini. Seperti halnya wassamai wathoriq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Nah, kalau kita bagi ahli hijab duduknya masih di syariat saja, yaitu dianggapnya langit yang ada di atas itu dan malam hari tidak ada matahari itu. Padahal yang dibahas di situ adalah hati ini yang gelap terhadap perkara-perkara selain Allah, yaitu beliau adalah hatinya ahli suhud. Di mana hati beliau ahli suhud itu sudah
gelap terhadap perkara-perkara selain Allah. Artinya hatinya ini sudah hilang dari perkara-perkara selain Allah. Yang ada siapa di dalam hatinya? Yaitu yang ada hanyalah Allah. Hatinya selalu condong terhadap Allah. Walaupun jasad jasmania ini bergaul dengan dunia, melakukan aktivitas apapun, dalam pekerjaan apapun, menghadapi kegiatan apapun, masalah apapun, itu semuanya itu sudah condong terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku, perlu dikaji di dalam memahami sebuah ayat, memahami sebuah pendengaran yang mungkin selama ini kita dengarkan dari guru-guru kita, yang mungkin hanya membahas tentang syariat saja. Itu kita harus jeli. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah memperjalankan suatu hati hamba untuk menuju kewusulan manakala hatinya gelap mengenai perkara-perkara selain Allah. Gelap perkara-perkara selain Allah itu berarti terang pada Allah. Jadi datangnya perjalanan si warid yang memperjalankan hamba itu, hamba yang dikehendaki dengan datangnya cahaya, itulah manusia bisa makrifat terhadap Allah. Yang kami katakan warid itu adalah, kalau di dalam syariat, itu adalah malaikat. Di mana malaikat itu ya terdapat di dalam diri Anda sendiri. Tetapi kenapa saya katakan warid? Karena ini masih proses. Malaikat itu sebetulnya ya ada di dalam diri sendiri kita ini. Manakala kita berpikir baik, itulah malaikat. Jika kita berpikirnya buruk, itulah iblis. Itu sebetulnya hanya sanepan atau sebuah isyarah, sebuah perkataan atau sebuah ujian. Kalau untuk mempermudah itu adalah teka-teki silang. Bagaimana caranya kita ini bisa menjawab, memecahkan persoalan itu. Dengan datangnya cahaya yang diperjalankan oleh warid tersebut, maka hamba itu bisa sampai kepada kewusulan, bisa makrifat terhadap Allah. Kapan cahaya itu didatangkan oleh Allah? Cahaya itu didatangkan oleh Allah manakala hamba itu, manusia itu mau menerima ajaran-ajarannya. Seperti halnya panjenengan mendengarkan seperti ini, itu sebetulnya adalah cahaya dan mau mendengarkan. Dan siapa yang tidak menerima cahaya? Yang tidak menerima cahaya adalah mereka manusia-manusia atau saudara-saudara kita yang tidak peduli dengan ajaran dinut tauhid, tidak peduli ajaran-ajaran keluhuran budi mengesahkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itulah ahli hijab. Cahaya Allah itu didatangkan manakala diri hamba tersebut mau menerima ajaran-ajaran Allah, yaitu lewat berzikir. Dan berzikir itu apa maksudnya? Berzikir itu mengingat. Hatinya selalu mengingat terhadap Allah. Itulah Anda itu sudah diberikan cahaya. Tetapi zikir seperti apa yang di sini yang bisa mendatangkan cahaya, yang bisa sampai kepada Allah? Kalau kita duduknya masih zikir jahri, zikir sir saja, itu mungkin tidak akan pernah sampai. Kalau kita hanya berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau hu Allah saja, tidak akan mungkin bisa sampai, kecuali Anda mengerti maknanya yang sebetul-betulnya. Zikir apa yang bisa sampai terhadap Allah? Yaitu zikir sirul asror. Zikir di dalam rahasia masih ada rahasia lagi, di mana zikir sirul asror itu ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya. Dari mulai su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh. Basiroh itu apa? Mata hati. Bukan mata yang kedua ini. Makanya untuk membahas bimbingan kerohanian itu ya gunakan ini, jangan gunakan akal. Kalau panjenengan menggunakan akal, akhirnya apa yang muncul di situ kalau panjenengan menggunakan akal? Akhirnya panjenengan akan akal-akalan. Gunakanlah mata basirohmu agar bisa sampai terhadap Allah. Untuk bisa sampai kepada Allah, ya harus mau menerima ajaran-ajaran Allah di tauhid seperti ini, yang didatangkan oleh cahaya Allah sendiri. Kita selalu berzikir terhadap Allah. Kalau secara syariat, setiap manusia ini telah dijaga oleh malaikat. Kalau secara syariat, termasuk malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, raqib dan atid. Itu kalau di dalam syariat, warid itu. Apa enggak capek malaikat mencatat seperti ini? Sebetulnya hanya sanepan saja. Karena berhubung kita tidak pernah dijelaskan, berhubung yang menjelaskan juga menggunakan akal, akhirnya dua-duanya tidak bisa nyambung. Turun-temurun akhirnya nggak mengerti. Tetapi bagi ahli zuhud yang hanya dapat memperjalankan kemusyahadah itu adalah Allah sendiri. Walaupun beliau itu dihadapkan di alam mukasafah, melihat malaikat, itu beliau tidak melihat malaikatnya, beliau tidak melihat makhluknya. Tetapi yang dilihat bagi ahli zuhud itu adalah hidupnya. Di mana hidup itu? Ya Allah sendiri yang hidup. Karena sesungguhnya malaikat itu tidak hidup tanpa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi saudara-saudaraku, artinya daripada musyahadah yang sebenar-benarnya
Hakikatnya kemusyahadah Allah, yang memperjalankan adalah Allah sendiri. Karena manusia ini tidak ada peran sedikit pun. Makanya beruntunglah bagi saudara-saudaraku yang dibukakan hatinya oleh Allah, yang diperjalankan untuk mendengarkan ajaran-ajaran dinul tauhid, itu beruntung. Apalagi sudah sampai musyahadah Allah, itu beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Tanpa dikehendaki Allah sendiri, panjenengan ini tidak mungkin bisa sampai dengan makrifat Allah. Ibarat kata, ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang tidak terbayarkan oleh sesuatu apapun. Berhubung ini sudah di penghujung zaman, Allah memerintahkan kekasih-kekasihnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan yang sebenar-benarnya, agar manusia ini cepat-cepat lekas-lekas kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya sebelum menghadapi sakaratul maut. Jika panjenengan sampai kepada musyahadah, menuju alam musyahadah, Anda ini tatkala diperjalankan siwarid, diperjalankan oleh Allah, Anda harus melepas, yang namanya melepas itu sudah tidak ada yang lain lagi. Melepaskan di dalam hatinya, rasa di dalam hati bahwa Anda ini yang menghadap kepada Allah, itu harus dilepas. Apalagi merasa diri saya akan kholwat menuju kepada Allah, itu harus dilepas. Dan tempat pelepasan diri itu letaknya ada di musyahadah Allah. Tandanya apa? Tandanya adalah manakala panjenengan ini, hati panjenengan ini sudah menghilangkan perkara-perkara selain Allah, termasuk diri Anda sendiri. Hati ini kosongkan melihat makhluk, kosongkan melihat yang lain-lainnya, termasuk diri Anda sendiri itu hilangkan. Di situ nanti akan muncul, itulah yang ada hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Karena Allah itu tidak bisa engkau gambarkan oleh sesuatu apapun. Tidak bisa engkau angan-angan dengan akal jasad jasmania ini. Tetapi hanya bisa dirasakan, dilihat, memandang, bertemu, menggunakan hati basiroh ini. Merasakan atau mengimani. Panjenengan harus melepaskan perkara-perkara selain Allah, termasuk diri Anda sendiri. Hilangkan seluruhnya. Ya, baru di situ yang ada hanyalah hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Anda sudah bisa mengosongkan dari perkara-perkara selain Allah, berarti Anda ini sudah masuk di dalam musyahadah, masuk di dalam kerajaannya Allah. Silahkan panjenengan ini bergaul terhadap duniawiyah,
Tetapi hati panjenengan ini jangan sampai tercampur dengan urusan-urusan duniawiyah. Perlu diketahui bahwasanya karena dunia ini sebetulnya semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Karena dunia ini sifatnya adalah menipu, fata morgana. Kenapa saya katakan menipu? Seperti halnya bentuk wanita, paras wanita, yang wanita itu sudah tua renta, tetapi memakai lipstik, berubah pura-pura menjadi wanita muda. Itulah saudara-saudaraku, bahwa dunia ini adalah menipu. Bersihkan hati panjenengan, bersihkan hati Anda dari seluruh perkara-perkara selain Allah, termasuk diri Anda sendiri. Itulah yang kami maksud adalah alam musyahadah. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan panjenengan paham, walaupun pelan, walaupun mungkin kata-kata kurang dipahami, yang penting Anda mengerti apa yang kami sampaikan. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya musyahadah atau sebenar-benarnya musyahadah. Musyahadah itu adalah kerajaannya Allah, yaitu orang-orang yang sudah dikatakan makrifat terhadap Allah, yang sudah dikatakan oleh orang-orang kekasih-kekasihnya Allah. Tetapi perlu diketahui saudara-saudaraku, orang-orang yang makrifat, orang-orang yang sudah sampai musyahadah, orang-orang yang sudah dibilang kekasih-kekasihnya Allah, beliau-beliau itu sudah tidak mengakui bahwa dirinya yang makrifat, bahwa dirinya tidak mengakui bahwa kekasihnya Allah. Kalau masih mengakui di dalam hati, mengakui diri ini kekasihnya Allah, berarti masih ada dua, belum akad. Jadi dirinya ini sudah tidak merasakan dirinya ini sebetulnya yang hidup, sudah tidak merasakan dirinya itu yang bisa berbuat apa-apa, apalagi dirinya merasa makrifat. Kalau diri manusia ini masih merasa dirinya yang makrifat, itu berarti belum sempurna makrifatnya. Itulah saudara-saudaraku, hakikatnya musyahadah adalah kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semuanya. Saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.